Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Prestasi, perkenalkan nama saya Amira Altafunisa. Saya berasal dari SMP Negeri 9 Jakarta selaku perwakilan dari Provinsi DKI Jakarta. Hari ini saya akan memaparkan video observasi yang berjudul Sejarah Penamaan Muara Angke, Masalahnya Dulu dan Kini. Saat ini saya sedang berada di kawasan Muara Angke yang terletak di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Madia, Jakarta Utara. Latar belakang saya memilih Muara Angke untuk dijadikan sebagai materi observasi pada video ini adalah karena memiliki sejarah toponimi yang menarik dan juga permasalahan sosial yang dapat kita kaji bersama. Sejarah Muara Angke memiliki berbagai macam pendapat. Salah satunya, menurut Alwi Syahab, kata Angke berasal dari bahasa Hokkien yaitu Ang yang berarti merah dan Ke yang berarti sungai atau kali. Dalam catatannya, hal ini berkaitan dengan pembantaian 10.000 orang Tionghoa oleh Belanda pada tahun 1740. Tetapi, ada pula yang mengatakan bahwa Angke berarti kali banjir, karena huruf Hong dalam bahasa Hokkien juga diucapkan Ang. Sejarawan Dennis Lombard memperkuat pandangan tersebut. Menurutnya, istilah Angke berasal dari bahasa Tionghoa yang berarti Rivière qui déborde, yakni sungai yang sering banjir. Permasalahan yang seringkali terjadi di kawasan Muara Angke yaitu banjirop. Banjirop ini terjadi akibat naiknya permukaan air laut menuju daratan di sekitarnya. Sementara saat ini kawasan Muara Angke dijadikan sebagai sebuah pelabuhan yang dikhususkan bagi kapal-kapal nelayan ikan tangkap. Selain sebagai lokasi berlabuh kapal, Pelabuhan Perikanan Muara Angke juga berfungsi sebagai lokasi pelelangan dan perdagangan komoditas perikanan dalam jumlah besar, sehingga kondisi tersebut mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat sekitar. Banjirop di kawasan Muara Angke dapat disebabkan oleh faktor alam maupun manusia, di antaranya kenaikan muka air laut yang disebabkan pasang surut air laut dan badai di laut. Selain itu, aktivitas masyarakat sekitar juga dapat memicu terjadinya banjirop. Misalnya, banyaknya bangunan ilegal di sekitar aliran air di Muara Angke menyebabkan ketika banjirop terjadi, air sulit mengalir ke waduk. Berkurangnya hutan mangrove dapat mempercepat datangnya banjir, karena salah satu fungsi ekologis mangrove yaitu dapat menahan laju air. Dampak yang dirasakan oleh warga sekitar adalah berubahnya fisik lingkungan, seperti kerusakan jalan sehingga mengganggu jalur lalu lintas, degradasi lingkungan seperti menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, dan kerugian ekonomi, mengganggu pendapatan masyarakat karena terpaksa harus libur dan tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi. Ya paling kalau musim-musim mau banjir bulan-bulan Desember lah gitu. Paling pas mau akhir Desember lah paling, mau tahun baru. Udah pasti itu dampaknya sangat besar karena sangat sepi dan orang nggak ada pengunjung di sini ya. Jadi mohonlah ke pemerintah ya tanggulnya ditinggiin gitu aja. Kira-kira 1 tahun itu 3 kali 4 kali lah. Tapi untuk bulannya itu kita nggak bisa diprediksi. Sebenarnya menyiksa batin karena satu rumah, salah satunya rumah panggung bahan kayu itu cepat keropos. Kedua, kayak sampah berserakan di mana-mana. Aktivitas juga susah gitu kalau udah banjir pasang datang gitu. Menurut saya pribadi, karena biar air pasang tidak masuk di dalam lingkungan kampung, salah satunya yaitu di bendung, pinggir-pinggir kali atau pinggir laut gitu. Muara Angke sebagai salah satu pelabuhan terpenting di Jakarta dengan suplai ikan yang ditangkap juga diperuntukkan untuk kegiatan ekspor. Diharapkan kawasan ini dapat terus terjaga kelestariannya, sehingga aktivitas perekonomian masyarakat sekitar dapat terus berkembang dengan cara penataan kembali daerah aliran sungai Muara Angke sesuai dengan fungsinya, sehingga tercipta lingkungan yang nyaman dan sehat. Melakukan penanaman pohon mangrove di sekitar daerah pantai selain bermanfaat untuk menahan laju air, tetapi juga dapat mengembangkan Muara Angke menjadi tempat wisata baru sekaligus mengajak masyarakat ikut serta dalam budidaya mangrove sembari berwisata. Untuk masyarakat sekitar dapat lebih memiliki kesadaran untuk lebih dapat peduli terhadap lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.
Diharapkan pihak pemerintah dan masyarakat sekitar serta instansi terkait dapat bekerja sama agar permasalahan banjirop ini dapat teratasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya Amila Altafunisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.